Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semua, kita mungkin ada yang masih ingat terjadinya tragedi ya. Tragedi accident atau kecelakaan sebuah kapal tanker ya, crude oil tanker. Nama kapal tersebut adalah Torrey Canyon. Torrey Canyon itu mengalami kecelakaan ya, mengangkut sekitar hampir 119.000 ton atau 120.000 ton crude oil dari Kuwait dan dibawa ke Inggris. Sesampainya mendekati Inggris, rupanya Torrey Canyon ini, kapal tanker Torrey Canyon ini melewati suatu alur yang sempit dan kapten kapal mengambil keputusan untuk memasukin itu, tetapi karena ada gelombang dan lain sebagainya, akhirnya Torrey Canyon kandas dan kapal tersebut mengalami bocor, tumpahan minyaknya sampai di area Inggris Selatan dan bahkan sampai ke Prancis. Nah, ini menjadi satu tragedi besar, menimbulkan suatu evolusi. Dunia terkagetkan dengan hal itu karena langkah-langkah yang dilakukan menjadikan masalah bagi dunia, terutama pada kapal tanker. Sebelum terjadinya kecelakaan Torrey Canyon itu, dunia dihadapkan sebuah kompetisi, yaitu meningkatkan kapasitas besarnya kapal tanker. Kalau saya ambil dari istilahnya, efisiensi pengangkutan minyak itu lebih diutamakan dibandingkan adanya dampak pencemaran lingkungan atau dampak dari sebuah kecelakaan kapal. Semenjak adanya kejadian Torrey Canyon ini, akhirnya menjadi titik balik, bahkan merupakan titik awal sebuah keselamatan kapal, terutama kapal tanker. Keluarnya namanya safety tanker ya. Safety tanker harus dibuat lebih safe lagi. Keselamatan kapal secara umum ditingkatkan. Dan yang tidak kalah pentingnya menjadi cikal bakal dimulainya suatu kebijakan untuk kapal tanker dan kapal-kapal besar yang lainnya menggunakan bukan single hull lagi, tapi menggunakan desain double hull. Kapal Torrey Canyon ini, kapal itu milik atau dibangun di Amerika ya, Amerika Serikat, USA, tepatnya di sebuah galangan namanya Newport News. Newport News itu sebuah galangan kapal yang ada di Virginia, Amerika Serikat. Dan kapal itu dibangun, ukurannya tidak seberapa besar. Ya, tidak sebesar yang terjadi pada saat kecelakaan. Peristiwa terjadinya tumpahan minyak. Kejadian peristiwa tumpahan minyak oleh kapal tanker Torrey Canyon itu sekitar tahun 1967. Nah, peristiwa inilah yang menjadikan sebuah yang dikenal dengan regulasi dunia mulai digulirkan, khususnya untuk kapal-kapal tanker. Kapal Torrey Canyon ini dibangun tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1958 dan baru diluncurkan oleh galangan sekitar Januari tahun 1959. Panjangnya
Kalau di Amerika menggunakan panjang ukurannya yard, yaitu 532 yard. Karena kapal tersebut ukurannya kecil, ya, kecil itu sekitar 65.000 DWT ya. Kalau kapal tanker ukurannya 65.000 DWT. Itu dibangun di Amerika. Namun kapal tersebut ukurannya diperbesar menjadi jumbo size tahun 1964 sampai 1965 di Sasebo, galangan Sasebo ya. Sasebo itu di Jepang, Sasebo Heavy Industry. Akhirnya kapal tersebut mempunyai ukuran sekitar 118.000 DWT, jumbo size, dan merupakan salah satu super tanker terbesar di dunia pada saat itu. Kapal tersebut memang cukup unik ya di dunia ini. Pemiliknya namanya Barracuda Tanker Corporation. Barracuda Tanker Corporation. Itu adalah sebuah perusahaan ya, merupakan anak perusahaan dari Unocal, Union Oil Company di Amerika Serikat. Itu pemiliknya dan diperbaiki, diperpanjang di Jepang, Sasebo Heavy Industry. Uniknya kapal tersebut didaftarkan benderanya di Liberia. Ya, Liberia. Bendera Liberia atau pendaftaran di Liberia itu dikenal sebagai flag of convenience atau bendera kemudahan. Ya, pada tahun 1967 kapal ini dioperasikan mengangkut setidaknya 120.000 DWT ya, 120.000 ton minyak, mengangkut dari Kuwait, dan dibawalah minyak tersebut ke suatu terminal minyak namanya Milford Haven di Wales, Inggris ya. Milford Haven, Wales, Inggris. Kemudian dilakukan proses oleh British Petroleum. Nah, akhirnya kapal tersebut dicharter oleh sebuah perusahaan minyak besar di Inggris, yaitu namanya British Petroleum, BP ya. Pemiliknya Barracuda Corporation, Tanker Corporation, dan dicharter oleh sebuah perusahaan besar yaitu British Petroleum. Gunanya apa? Untuk mengangkut crude oil yang dari Kuwait atau Timur Tengah tepatnya, Kuwait, dibawa ke UK ya, di Inggris. Minyak mentah tersebut diolah, direfine menjadi minyak murni atau produk tanker. Tepatnya pada tanggal sekitar bulan Maret 1967 berangkat dari Kuwait menuju ke Inggris ya, dan dibawa oleh seorang nahkoda. Nahkoda mengambil keputusan ya, memasuki alur sempit yang terletak di kepulauan Scilly dan daerah Cornwall di Inggris. Itu ada semacam alur sempit, dan akhirnya kapal tersebut karena terjadi gelombang dan sebagainya, maka kapal tersebut deviate dan mengakibatkan kandas. Tepatnya pada tanggal 18 Maret 1967, kapten kapal yang namanya Pastrengo Ruggiati, itu kebangsaan Itali ya, kebangsaan Itali, dia melaporkan terjadinya kapal kandas dan bocor, minyak yang diangkutnya tumpah di wilayah Seven Store Reef, yaitu
terumbu karang, ya, gugusan karang yang terletak antara Cornwall dan Kepulauan Scilly di Inggris. Karena kapal ini didaftarkan di negara Liberia, ya, Flag of Convenience, maka pemerintah Liberia melakukan suatu tindakan namanya Marine Accident Investigation. Dilakukanlah Marine Accident Investigation dan ujung-ujungnya Kapten Ruggiati dari Italia dinyatakan bersalah karena mengambil jalur pintas melewati alur sempit di wilayah Cornwall dan Kepulauan Scilly. Ditetapkanlah Kapten Prastengo Ruggiati sebagai pihak yang bersalah. Dari hasil investigasi tersebut tidak saja ditemukan adanya suatu human error, tetapi ada satu mode, ya, di dalam manuver kapal, yaitu menggunakan autopilot dan manual. Itu dinyatakan tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah dari autopilot dan yang manual, ya. Dan terjadi kebingungan antara kru kapal dan kapten kapal untuk menggunakan mode tersebut. Terjadi kebingungan, ya, waktu itu. Ini menjadi semacam regulasi nantinya ke depan, ya. Ke depan menjadi regulasi dan investigasi pun menjadi suatu ketentuan Marine Accident Investigation. Dari hasil investigasi dinyatakan human error dan menyalahkan satu orang yang namanya Kapten kapal Prastengo Ruggiati. Maka para pakar, ahli-ahli maritim, ahli-ahli naval arsitek, ahli-ahli manuver kapal, navigasi dan lain sebagainya berkumpul memberikan suatu rekomendasi bahwa tragedi Torrey Canyon ini sebenarnya tidak mutlak dibebankan kepada satu orang. Namun ada faktor-faktor lain yang harus menjadi perhatian dan pertimbangan dari pihak-pihak terkait. Yang pertama yang menjadi pertimbangan di samping manusia yaitu sistem perpindahan, sistem manuver kapal itu ada satu perpindahan dari sistem otomatik menjadi sistem manuver. Emergency steering gear, ya. Ada namanya steering gear dan emergency steering gear. Perpindahannya ini belum dirancang, belum didesain secara baik. Ya. Jadi tidak menyalahkan perorangan kapten kapal, tapi juga desainer daripada kapal tersebut. Yang kedua, bahwa di dalam mengangkut minyak itu adanya tekanan komersial, ya. Seorang kapten kapal ditekan komersial, harusnya melewati rintangan yang panjang, tapi karena tekanan komersial akhirnya melewati jalur pintas dan diambil keputusanlah lewat alur sempit antara Cornwall dan Kepulauan Scilly. Akibatnya terjadi kandas. Nah, tekanan komersial ini menjadi salah satu faktor yang dianggap oleh para pakar itu menjadi salah satu faktor penyebab. Dan faktor penyebab berikutnya ternyata di daerah area perairan Scilly, Kepulauan Scilly ini petanya tidak lengkap, ya. Jadi tidak terdapat peta yang lengkap. Akibatnya untuk manuver tidak diketahui oleh seorang kapten kapal. Nah, yang menjadi lebih penting lagi
Dengan adanya perubahan ukuran yang tadinya 67.000 DWT menjadi 120.000 DWT, untuk manuver harus mempunyai jarak manuver yang agak panjang, agak besar. Nah, inilah salah satu dari beberapa penyebab. Jadi kalau tadi human error ditambah dengan 4 penyebab lainnya. Kejadian itu kalau nggak salah saya baca di dalam kisahnya itu terjadi di pagi hari. Karena pagi hari orang baru bangun tidur, kemudian ternyata posisinya sudah mendekati area terumbu karang. Dan untuk bisa menghindari terumbu karang tersebut sudah terlambat. Apalagi kapalnya besar, jarak manuvernya juga sulit untuk dikendalikan. Waktu itu memang teknologi Global Positioning System atau GPS itu belum ada teknologi itu. Jadi kapal-kapal masih menggunakan radar, menggunakan peta laut, dan satu lagi namanya kompas. Jadi masih menggunakan itu. Sehingga akibatnya perhitungan sesuai dengan secara manual itu belum bisa dilakukan secara cepat. Akhirnya kapal Torrey Canyon menabrak karang, collision, dan terjadi lambung bagian bawahnya mengalami robek. Robek karena kapalnya single hull, maka minyak keluar dari lambung kapal. Kian hari kian melebar karena adanya gelombang, digerakkan terus oleh gelombang laut, akhirnya semakin besar, dan minyak yang 120.000 ton keluar di sekitar area kejadian kecelakaan. Kecelakaan ini merupakan krisis dan terbesar dan belum pernah terjadi krisis-krisis seperti ini sebelumnya. Ratusan ribu ton minyak dengan keluarnya dari lambung yang antara 100 ribuan lah, 119 ribu ton minyak keluar yang kian hari kian semakin lama melebar sampai menuju ke Kepulauan Scilly dan daerah Cornwall, bahkan sampai mendekati area Prancis. Saat itu tahun 1967 belum ada suatu teknik untuk mencegah terjadinya tumpahan minyak. Tidak ada waktu itu. Dan sistem penanggulangan minyak pun dilakukan sesuai dengan kemampuan perusahaan maupun kapal masing-masing. Tidak ada satu teknik, yaitu kalau sekarang namanya oil boom response, tidak ada. Namanya containment boom, tidak ada Sehingga waktu itu kayaknya perlu dibikin regulasi internasional tentang penanggulangan tumpahan minyak di laut. Karena tumpahan minyak tersebut cukup melebar dari wilayah atau lokasi kejadian sampai melebar mendekati pantai barat di Prancis, sehingga pemerintah Inggris agak sedikit panik mengambil suatu keputusan namanya kontroversial, yaitu ini kalau melebar terus berbahaya ini berbahaya, ikan-ikan mati, burung mati, pada mati semua. Akhirnya diperintahkanlah yaitu melakukan pengeboman, dibom dengan maksud agar minyaknya terbakar takut sampai ke Perancis. Nah, alhasil kenapa? Ternyata itu tidak menjadikan suatu solusi, bukan merupakan suatu solusi. Itulah makanya disebut pengambilan keputusan yang kontroversial. Lalu
siapa yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan tersebut? Nah, tentunya ini bukan perorangan yang mengambil keputusan, tapi pemerintah Inggris melalui satu parlemen, ya, di tingkat parlemen yang dipimpin oleh Perdana Menteri yang pada saat itu Harold Wilson mengambil keputusan memerintahkan kepada militer Navy Royal Force untuk melakukan pengeboman. Meskipun keputusannya tersebut adalah belum terlalu tepat. Siapa yang melakukan atas perintah daripada pemerintah Inggris? Royal Air Force membawa pesawat, ya, roket-roket, bom dari udara, melakukan pengeboman supaya terbakar habis. Akhirnya pun juga bisa tidak terbakar semuanya. Ingat, yang terbakar adalah hanya bagian atasnya saja. Bagian bawahnya belum tentu terbakar. Yang mengambil keputusan ya tentunya tidak mau dijadikan dipersalahkan karena ini keputusan emergensi, yaitu Perdana Menteri Inggris pada saat itu yaitu Harold Wilson dan Menteri Dalam Negeri dari pemerintah Inggris Roy Jerkin dan juga para kabinet yang ikut dalam rapat tersebut dianggap sebagai pihak-pihak yang mengambil keputusan. Dan inti daripada suatu eksiden itu tidak boleh menyalahkan pihak manapun, ya. Yang ada adalah rekomendasi, ya. Makanya dengan kejadian Torrey Canyon ini ada keluar beberapa rekomendasi itu. Bukan menyalahkan pihak-pihak, menyalahkan kapten kapal tidak boleh, menyalahkan galangan tidak boleh, pemilik kapal tidak boleh, tetapi memperbaiki sistemnya, ya, sistemnya. Perdana Menteri Inggris mengambil keputusan bersama kawan-kawannya, ya, Menteri Dalam Negeri dan Kabinet. Pengambilan keputusan didasarkan pada kondisi real lapangan, yaitu kapal Torrey Canyon sudah mulai pecah dan semakin melebar dan pengambilan keputusan tersebut dikenal dengan istilah Great Gamble, yaitu istilahnya kalau di dalam ilmu penanggulangan namanya pertaruhan besar, Great Gamble. Memang di dalam suasana yang cukup panik tersebut, melebarnya dengan adanya gelombang air yang menjadikan tumpahan minyak melebar, kemudian upaya-upaya salvage, ya, upaya-upaya salvage dan penyelamatan ini agak sedikit kurang efektif, mengakibatkan keputusan tersebut harus dilakukan, ya. Itulah makanya ada ketentuan mengenai salvage dan ketentuan penanggulangan tumpahan minyak di laut. Ya, meskipun demikian pengambilan keputusan tersebut menuai kontroversial dari beberapa negara karena kapal tersebut bendera Liberia, dan meskipun berada di luar, ya, di luar teritorial Inggris sekitar 3 mil laut dari wilayah Inggris, tindakan untuk melakukan pengeboman kepada kapal itu harus dilakukan dengan persetujuan dari pemilik kapal maupun negara bendera kapal tersebut. Sehingga di dalam marine accident, ya, karena tanpa melalui persetujuan dari pemilik kapal tersebut, malah pada saat melakukan action di dalam marine accident, salvage maupun tindakannya harus melalui persetujuan daripada pemilik kapal, ya. Itu aturan terbaru menyebutkan demikian. Pada saat itu memang kondisi panik sehingga
upaya untuk meminta persetujuan belum sempat dilakukan. Memang pada saat itu belum pernah terjadi ya, belum pernah ada suatu pesawat militer digunakan untuk melakukan pengeboman atau eksiden tumpahan minyak pada kapal-kapal tanker, terutama kapal sipil ya, belum ada. Jadi makanya dianggap 3 hal tersebut sebagai keputusan yang kontroversial. Dari kejadian tersebut rupanya pemicu ya, sebagai pemicu adanya penyusunan regulasi atau konvensi terkait pencemaran, yaitu MARPOL, Marine Pollution ya, MARPOL, yang digarap oleh suatu organisasi PBB di bidang maritim, yaitu International Maritime Organization. Pemicunya adalah salah satunya adalah kasus Torrey Canyon, tumpahan minyak kapal tanker, crude oil tanker Torrey Canyon. MARPOL juga ada satu aturan yang dibuat oleh IMO, yaitu kalau saya baca di dalam konvensinya, namanya International Convention relating to the intervention of the high seas in case of oil pollution casualties, dan meminta kepada negara-negara pantai yang berada di sekitarnya, bila ada suatu eksiden, maka negara-negara pantai yang menghadapi eksiden itu bisa melakukan tindakan, yaitu tindakan penanggulangan, bahkan tindakan pencegahan serta investigasi. Dampaknya setelah terjadinya kasus tersebut, yaitu pencemaran tetap ada, makin melebar, biaya besar, dan kapal yang ada di terumbu karang tersebut atau di gugusan karang itu mengalami hancur. Tumpahan masih harus dilakukan pengamanan ya, untuk melakukan penanggulangan selanjutnya juga menjadi masalah, karena memberikan deterjen bukan menjadi solusi ya, malah menjadi beracun ya. Deterjen beracun dan merusak lingkungan. Deterjen itu merusak lingkungan dan memperparah daripada ekosistem daripada laut, pesisir laut itu. Dampak yang ada di lingkungan yang pada kejadian itu, yaitu tentunya di pantai Cornwall, kemudian juga di Kepulauan Scilly maupun di pantai barat Prancis. Banyak burung-burung meninggal ya. Burung-burung itu banyak yang meninggal. Yang burung makan ikan meninggal. Ikannya pun juga meninggal. Kerang-kerang juga mengalami contaminated. Rumput laut juga demikian ya. Organisme-organisme yang berada di sekitar laut juga mengalami contaminated. Dampak lainnya yaitu dampak politik ya, dampak politik maupun dampak hukum. Dengan kejadian itu, siapa yang sebenarnya yang bertanggung jawab? Apakah pemilik kapal? Apakah nahkoda atau negara yang melakukan penanggulangan? Lalu kejadian ini siapa sebenarnya yang membayar? Negara mana yang memiliki yurisdiksi? Ini menjadi semacam banyak pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kompensasi daripada kerugian daripada lingkungan? Bagaimana cara menghitungnya? Ini menjadi suatu polemik karena belum ada kerangka hukum yang memadai untuk proses penyelesaian kejadian tumpahan yang sangat rumit seperti ini.
para pakar di bidang perkapalan dan pelayaran berkumpul bersama di IMO untuk menetapkan suatu standar, namanya standar keselamatan tanker safety standard, yang lebih baik, ya, lebih baik daripada yang ada saat itu. Yang kedua, membuat sistem tanggung jawab terhadap pencemaran, ya. Sistem siapa yang bertanggung jawab terhadap adanya pencemaran, dan ada namanya mekanisme yang dikenal dengan mekanisme kompensasi internasional, ya. Itu ada. Dan di IMO juga membuat suatu prosedur untuk penanggulangan tumpahan minyak, ya. Penanggulangan tumpahan minyak itu disusun oleh negara-negara anggota IMO dan menyepakati bagaimana cara melakukan penanggulangan. Berkat adanya tragedi tumpahan minyak Torrey Canyon, ini dianggap sebagai bencana lingkungan maritim modern pertama yang benar-benar memberikan menarik perhatian daripada masyarakat maritim, masyarakat perkapalan dan pelayaran dunia. Sehingga diketok palulah kenapa MARPOL itu diterbitkan sebagai salah satu mandatory instrumen di IMO. Diketoklah palu, ada namanya konvensi MARPOL. Kalau dulu sebelum terjadinya Torrey Canyon 1967 dinyatakan kecelakaan seperti itu adalah merupakan kecelakaan operasional atau kerugian ekonomi saja, tetapi setelah terjadinya Torrey Canyon menjadi masalah dunia dan merupakan isu lingkungan laut, ya. Isu lingkungan laut, dan penyelesaiannya bisa bertahun-tahun. Sehingga baik dari sejarawan maupun ahli-ahli perkapalan dunia, naval architect, ahli pelayaran, ahli maritim, ahli perkapalan, menyatakan Torrey Canyon menjadi titik awal sebuah transformasi, ya. Transformasi, ya, titik awal adanya suatu kebijakan, ya. Kebijakan yang harus diambil oleh dunia, oleh pemilik kapal, oleh operator kapal, oleh flag state, ya, oleh siapapun yang terkait dengan dunia perkapalan dan pelayaran, yaitu tanker safety. Tanker safety menjadi perhatian dunia. Dan yang kedua mengenai pencegahan pencemaran. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi menjadi evolusi, ya, perubahan standar tanker dari single hull menuju ke double hull tanker. Itulah kenapa pemerintah Indonesia melalui peraturan menteri nomor 29 kalau tidak salah tahun 2014 meminta kepada kapal-kapal bendera Indonesia yang beroperasi di internasional untuk menggunakan double hull construction tanker. Jadi double hull tanker, dan perkembangannya berkembang menjadi kapal-kapal besar yang mengangkut jumlah tangki bahan bakar yang besar, juga diminta untuk menggunakan double hull tanker atau double hull ship. Sampai beberapa dekade, bahkan saat ini pula, ya, kapal-kapal besar diminta untuk double hull. Lalu bagaimana dengan kapal-kapal domestik? Kapal yang berada di perairan Indonesia atau di pedalaman atau kapal-kapal kecil, kondisinya masih banyak yang single hull. Tentunya pemerintah melalui peraturan menteri nomor 29 tahun 2014 adalah menurut
hemat kami adalah peraturan menteri yang bijaks, ya, mendengar kondisi real di lapangan, ya, meminta kepada kapal-kapal untuk sertifikatnya harus berlaku, sertifikat statutorianya berlaku, lakukan condition assessment dan pembatasan wilayah operasi yang ditentukan oleh pemerintah. Demikian, semoga sharing singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.